Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Tadi waktu Ustaz ceramah tadi ada aku dengar di dalam keadaan sholat kita bisa merindukan, tenang dan merasa nikmat, Pak Ustaz. Yang saya ingin tanya, bagaimana caranya Pak Ustaz agar bisa kita dalam keadaan sholat itu merasakan jiwa yang tenang, merasakan rindu Pak Ustaz, merasakan nikmat. Karena mungkin kami dari dulu Pak Ustaz, sholat kami mungkin dalam keadaan belum tenang, belum merindukan ya Allah, belum merasakan nikmatnya sholat ya Allah ya Tuhanku. Tolong Pak Ustaz beri petunjuk agar ke depannya kami bisa merasakan sholat itu nikmat, rindu. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagus pertanyaannya. Nabi pernah menyampaikan pesannya kepada umat ini. Kata Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembahlah Allah itu, salatlah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu belum mampu melihat Allah di dalam solatmu, maka rasakanlah Allah itu hadir beserta kamu, melihat dan menyaksikan akan dirimu. Jadi solat kita itu yang pertama itu mesti sampai kepada puncak musyahadah namanya. Kalau belum sampai kepada puncak musyahadah menyaksikan Allah, kita turun ke tingkat muraqabah, merasakan kehadiran Allah itu bersama diri kita ini. Nah, Ustaz akan coba mengantarkannya. Ini bermain rasa dulu Bu ya. Kira-kira aja dulu, biar sama Ibu nih agak cepat nyambungnya. Ya. Itu kipas angin kan? Nah, Ustaz mau nanya sama Ibu. Ibu jujur ya, nggak boleh dusta di antara kita. Kira-kira Ibu bisa nggak melihat angin tuh? Angin kipas tuh? Pertanyaan Ustaz dijawab. Ibu bisa melihat angin tuh? Nah, tapi bisakah Ibu merasakan angin itu pada diri? Kalau bisa Ibu merasakan angin kipas itu pada diri, apa rasanya? Rasanya no? Rasa dingin atau rasa sejuk. Ketika badan ini merasa dingin dan sejuk, disitulah kita bisa merasakan hadirnya udara kipas itu pada diri kita. Sekarang pada makom muraqabah, makom tasawuf, Bapak Ibu belum mampu pada puncak musyahadah menyaksikan Allah. Tapi walaupun kita belum mampu melihat Allah itu, namun Allah itu kan ada. Allah itu kan hadir, Allah itu kan dekat pada diri kita. Kalau memang Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu dekat hadir pada diri kita, bisakah Ibu merasakan hadirnya Allah itu bersama Ibu? Nah, kalau angin tadi rasanya apa? Dingin. Kalau rasa Allah hadir pada diri Ibu apa? Oh, bergetar. Itu karena ada rasa ya. Nah, sekarang Ustaz menilik ke dalamnya, bukan situnya dulu. Coba bantu ibu-ibu dulu. Bisakah ibu-ibu merasakan hadirnya Allah itu pada tubuh nih? Kalau bisa, bagaimana memahaminya? Yang mana yang rasa Allah pada diri Bapak Ibu tuh? Bantu sama Bapak boleh? Bapak boleh bantu? Bisa Bapak merasakan hadirnya Allah pada tubuh Bapak nih? Bisa? Kalau bisa, yang mana yang dikatakan rasa Allah hadir pada Bapak ini? Hah? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak itu yang mananya pada diri? Memang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak Ibu, pada Bapak ini yang mananya yang rasa Allah? Semenjak kita ungkapkan dari mulut kita. Oh, yaudah. Bantu yang lain. Ya, pas, bercepat lah ya. Bercepat bila Ustaz jawab langsung. Hari ini jam 11. Lihat.
Walaupun Bapak Ibu belum sampai kepada puncak musyahadah, melihat dan menyaksikan Allah, kita turun pada maqam muraqabah. Pada maqam muraqabah, Bapak Ibu mesti mampu merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kalau memang Allah itu hadir pada diri, mana yang dikatakan rasa Allah yang hadir pada diri? Yang dikatakan rasa Allah hadir pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan hayat, yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang rasa Allah tuh. Kalau tidak ada hidup pada diri kita ini, bisakah kita melihat, bisakah mendengar, bisakah bergerak? Enggak bisa. Hidup itu yang dikatakan rasa Allah. Mana yang hidup pada diri Bapak Ibu? Yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang namanya ruh. Mana yang ruh pada diri Bapak Ibu? Yang ruh pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya sifat Allah tuh. Sifat ma'ani tuh. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Mana yang sifat Allah, ya, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat itu pada diri Bapak Ibu, itu tiada lain adalah rahasia aku. Rahasia aku itu adalah sifat aku. Sifat aku itu rahasia aku. Rahasia aku itu aku itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud, sudah hadir menjadi rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsihi basira. Akulah sebenarnya yang melihat pada matamu itu. Akulah yang mendengar pada telingamu itu. Akulah yang berkata pada lisanmu itu. Aku yang mengetahui pada hatimu itu. Aku yang berkudrat dan iradat pada tulang dan darahmu itu. Aku yang hidup pada jiwamu itu. Ini yang Ustaz katakan, Bapak Ibu kadangkala sulit mencari yang hayat di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernafas. Hah? Ini cerita Bapak Ibu ya. Cerita sedikit, nggak 5 menit. Ini ada seekor ikan Bapak Ibu. Ikan ini sudah 7 hari 7 malam mondar-mandir kenyak-kenying mencari air. Tapi air yang dicarinya selama 7 hari 7 malam tidak pernah kunjung bertemu dan bersua Bapak Ibu. Lalu satu saat ketika dia melintasi temannya yang bernama tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Lalu apa kata tunggul kayu tadi itu? Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Ketika aku melihat dirimu, bahasa tubuhmu, seolah-olah kamu ada mencari sesuatu. Benarkah itu wahai saudaraku ikan? Benar wahai tunggul kayu. Aku ingin mencari air selama ini, tapi air yang aku cari selama 7 hari tidak pernah aku temui. Lalu tunggul kayu tadi karena dia tahu air itu di mana, dia senyum dan diam. Ketika dia senyum dan diam, pada saat itu dia baru berkomentar, memberikan nasihat dan fatwa. Wahai ikan, apabila engkau ingin mencari dan menemui air selama ini, tidak perlu kamu mondar-mandir, hilir, kenyak-kenyun. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak tahu, biarlah Ustaz aja yang paham. walaupun kamu mondar-mandir, keliling-keliling, panik-panik lale, ya kan? Cukuplah kamu ini, ya, berdiam diri, bertafakur, menilik ke dalam diri. Kalau kamu sudah mau bertafakur, menilik ke dalam diri, kamu tidak mondar-mandir lagi, diam saja berukuf kamu, pasti kamu akan menemui air yang kamu cari selama ini. Apa kata ikan tadi? Wahai saudaraku tunggul kayu, terima kasih banyak nasihat dan saranmu. Mulai saat dan detik ini saya tidak kemana-mana. Saya berwukuf ke dalam diri. Saya bertafakur ke dalam diri. Saya merenung ke dalam diri. Saya menilik ke dalam diri. Saya bersuluk ke dalam diri. Ketika dia merenung, bertafakur, menyentuh dan menikam diri, disitulah ikan tadi baru kaget dan tersentak. Rupanya dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Ya, rupanya dirinya selama ini sudah berada dalam air. Sebab kalau ikan itu tidak di dalam air, lalu ikan itu hidup di mana? Kalau ikan itu tidak berada dalam air, di mana hidupnya tuh? Tentu ikan itu hidupnya dalam air.
Itu maksudnya, kalau kita ingin merasakan bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah, Allah sudah menjadi rahasia diri kita. Maka pahamilah yang rahasia Allah itu pada diri kita, itulah yang hidup itu yang ruh itu yang sifatnya itu yang rahasianya. Maka disitulah munculnya mahabbah itu. Ketika sudah terjadi mahabbah, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kamu sudah mengingat akan aku, maka ketika itulah bergetar hatimu. Kenapa? Karena nama yang kamu ingat, kamu sudah mengenal akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Merinding ini dia. Itu rasa. Ketika itu barulah terasa nikmat sholat itu, Bapak Ibu. Nanti baru puncak musahadanya, ya. Puncak musahadanya mungkin lepas zuhur mungkin, Bu. Panjang. Cukup Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan tentang masalah tauhid. Yang kami tanyakan nih Pak Ustaz, Ya. tentang syirik. Syirik. Ya. Mewakili dari teman-teman, karena syirik ini dosanya besar. Iya. Bagaimana caranya ataupun rasa ataupun makrifatnya membedakan perasaan kita syirik dengan sebenarnya, karena ini tipis masalahnya. Ada sebagian kami belum tahu, kan mohon kepada Ustaz yang sebenarnya syirik itu bagaimana, dan yang bukan syirik bagaimana cara makrifatnya, cara rasanya. Alhamdulillah. Mohon penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri Bapak Ibu itu terdiri dari 3 unsur, ya, tubuh, hati, dan ruh. Kalaulah diri kita ini terdiri dari 3 unsur, tubuh, hati, dan ruh, maka ketiga-tiga ini bisa terjangkit virus syirik. Nah, lihat. Tubuh ini bisa kena virus syirik. Apa nama syiriknya? Disebut syirik jali. Kalau bahasa Indonesia jelas, bahasa Minang jale. Jadi syirik jali itu betul-betul nyata pada perbuatan tubuh kita. Apa buktinya? Kalau kita ingin mendirikan bangunan, ruko, rumah, ya minimal kalau tidak sapi, kambing. Kalau tidak kambing, ayam. Itu didarahi itu. Supaya apa? Supaya tukang tidak kena musibah, rumah tidak roboh, kita tidak didatangi oleh hantu-hantu. Itu udah syirik, itu udah. Ya, syirik tuh. Atau kita menyuruh anak kita pergi merantau kemana-mana, dipetaruh namanya, kumis harimau, ya apa harimau di sini, asal dia ngomong dengan orang gariang, dia takut orang sama dia. Ya, itu syirik, itu udah. Atau bagi ibu-ibu punya menantu, ya pas menantunya tuh hamil muda, pergi takziah, takut kena pelasi, kalau di Sumatera Barat namanya pelasi, minimal dasun tunggal. Kalau tidak ada dasun tunggal, besi magnet, besi berani, tidak aja gunting kecil. Kalau tidak juga ada tangi paranormal, ada nanti pakai kunik boleh, jariangau, banang pincano tuh mah, pakai timah hitam, dikabekkan situ. Itu syirik semuanya tuh. Apa kata Allah? La in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Apabila amalmu sudah kena syirik, maka batal seluruh amal, kamu rugi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita bisa lepas daripada syirik jali, bisakah kita melepaskan diri daripada syirik khafi? Syirik khafi itu tersembunyi, terselubung di dalam hati. Mana yang syirik khafi itu yang katakan namanya ujub, ria, dan takbur itu. Ya, ketika kita merasa dari sekian banyak jamaah yang sholat, akulah yang sholatnya makrifat. Semuanya jadi sampah, itulah syirik itu dah tuh, keakuan diri itu dah. Ya, tuh. Yang kedua,
ketika seseorang itu mencari sesuatu selain Allah dalam beribadah, maka yang menjadi sesuatu yang dia cari dalam ibadah itulah yang menjadi sembahannya. Nah, lihat ilmunya. Ini sedikit Pak ya. Siapa yang mencari dunia, maka akhirat itu akan luput. Siapa yang mencari akhirat, maka dunia itu akan ikut. Siapa yang membeli kambing, pasti dapat talinya. Tapi siapa yang membeli tali, kambing tidak akan pernah dapat. Maknanya, siapa yang mengejar akhirat, pasti dunia itu ikut. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang mencari dan mengejar serta menemui Allah, dunia ikut, akhirat juga ikut. Ya, siapa yang mencari, menemui Allah, dunia ikut, akhirat juga ikut. Tapi siapa yang mencari dan menemui Allah, tujuannya untuk dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itulah menjadi sembahannya. Sedangkan Allah hanyalah sebagai perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Itu waktu licin. Jadi kalau beribadah itu, jangan mencari sesuatu, jangan ingin bernegosiasi dengan Allah itu. Allah sajalah di situ. Ilahi anta maksudi. Yang ketiga, kalau kita bisa lepas daripada syirik jali, khofi, bisakah kita melepaskan diri pada syirik khofi bil khofi? Khofi bil khofi itu letaknya pada jiwa. Apa maksudnya? Syirik pada si khofi bil khofi, wujuduka zanbun, adanya keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada dan bersifat, itulah syirik yang sebenar-benarnya. Makanya Bapak Ibu, syirik itu jangan Bapak Ibu pahami hanya sebatas menyembah selain Allah, meminta selain Allah. Padahal hakikat syirik yang sebenar itu, jangan sampai ada diri yang lain selain diri Allah. Kalau ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah hakikat daripada syirik itu yang sebenar-benarnya. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak Ibu memahaminya, jangan Bapak Ibu terpandang dan terlihat sama Allah. Kalau masih nampak diri Bapak Ibu sama Tuhan, Bapak Ibu yang berdiri, yang ruku, itidal, yang sujud, Bapak Ibu yang melihat dan mendengar, nampak sama Allah, kita yang melihat dan mendengar, nampak sama Allah kita yang berdiri, itulah syirik itu yang secara makrifat itu dah. Jadi syirik secara makrifat orang yang tak mengenal Allah. Tuh Pak. Lalu bagaimana cara menghilangkan syirik secara makrifat dan hakikat itu? Syaratnya, lain namua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Maksud Ustaz, maukah Bapak Ibu keluar dari keakuan diri sendiri? Mau. Kalau Bapak Ibu keluar daripada keakuan diri, maka yang ada pada diri Bapak Ibu itulah kesadaran Tuhan. Maka hidupkanlah kesadaran Tuhan pada diri, sehingga kesadaran diri sendiri tidak pernah ada lagi. Yang ada cuma diri Tuhan yang ada. Itu Pak hakikatnya. Nah, jadi kalau disimpulkan, syirik itu yang mana Ustaz? Ketika masih memandang ada diri yang lain selain Allah, itulah syirik itu Pak.